Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone, Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 3 semester 6. Kami akan menjelaskan terkait review jurnal yang telah kami lakukan tentang akad jual beli. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Andidia Herawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Jual Beli dalam Perspektif Islam. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, latar belakang. Nah, dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Yang mana salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli, yang dengannya mereka itu mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama, sehingga ketika kita mengadakan transaksi jual beli, manusia itu mampu berinteraksi dalam koridor syariah dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Islam itu merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, perlu kiranya kita mengetahui beberapa pernik tentang jual beli yang patut diperhatikan bagi mereka yang kesehariannya itu bergelut dengan transaksi jual beli. Nah, bahkan jika ditilik secara seksama, setiap orang itu tentulah bersentuhan dengan jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang disyariatkan mutlak diperlukan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan pertama ini terkait dengan pengertian jual beli. Jadi ada berbagai definisi terkait dengan pengertian jual beli. Nah, kita ambil misalnya dalam kitab Fikih Muamalah karangan Dimyuddin Juwaini diterangkan secara linguistik, al-bai ini atau jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu, yang mana secara istilah menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan menggunakan cara tertentu. Nah, di sini harta itu diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat, serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud itu adalah sigat atau ungkapan ijab dan kabul. Nah, kemudian ada juga menurut pengertian syariat, jual beli itu adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Dari berbagai pengertian jual beli yang ada, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain yang pertama, jual beli dilakukan oleh dua orang atau dua pihak yang saling melakukan kegiatan tukar menukar. Kemudian, tukar menukar tersebut atas suatu harta atau barang atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya. Kemudian yang ketiga, adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar menukar harta tersebut. Dan yang keempat, dilakukan dengan cara tertentu atau wajah tertentu yang dibenarkan oleh hukum syara. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hukum jual beli. Jadi jual beli itu pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Nah, di antara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli seperti ayat yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan atau kebolehan hukum jual beli dan keharaman atau menolak riba. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya, jika menyebabkan kemudaratan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan melarangnya. Dan dalam ayat lainnya juga yang artinya, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Nah, ayat tersebut menunjukkan keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam konteks jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, karena pada dasarnya itu manusia akan saling membutuhkan. Dengan demikian, legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara.
Lanjut, para ulama itu juga sepakat atas kebolehan akad jual beli. Nah, ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia itu sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, dan berdasarkan dalil-dalil tersebut maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik atau akad jual beli itu mendapatkan pengakuan syara dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu rukun dan syarat jual beli. Jadi menurut Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, rukun jual beli meliputi 3 hal, yaitu yang pertama harus adanya akid atau orang yang melakukan akad, kemudian yang kedua ma'qud alaihi atau barang yang diakadkan, dan yang ketiga sigat yang terdiri atas ijab atau penawaran dan kabul atau penerimaan. Nah, jadi yang pertama tadi adalah akid. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli, baik itu merupakan pemilik asli maupun orang lain yang menjadi wakil atau wakil dari sang pemilik asli sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Kemudian yang kedua adalah ma'qud alaihi atau objek akad. Jadi harus jelas bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi jual beli yang samar yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sigat, ijab dan kabul. Nah, ijab adalah perkataan dari penjual seperti aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian, dan kabul adalah ucapan dari pembeli seperti aku beli barang ini dengan harga sekian, di mana keduanya itu terdapat penyesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata aku milikan barang ini, lalu pembeli berkata aku beli, dan sebaliknya. Nah, selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan kabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya atau batalnya kabul tersebut. Nah, selanjutnya pembahasan keempat yaitu jual beli yang dilarang atau fasid atau batil. Nah, jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya itu tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, kemudian barang yang tidak bisa diserah terimakan, dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul, yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya itu tidak jelas. Nah, menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan. Nah, baik, itulah review jurnal terkait jual beli dalam perspektif Islam. Sebagai tambahan, ada beberapa kelemahan dari jurnal yang saya angkat. Pertama, bisa kita lihat dari abstraknya. Abstraknya itu hanya menggunakan satu bahasa, biasanya kan juga menggunakan bahasa Inggris, namun di situ hanya bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak mencantumkan metodologi penelitian, dan yang ketiga, tidak mencantumkan saran yang mungkin saran itu bisa berguna untuk penelitian selanjutnya. Saya rasa hanya itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan materi saya jual beli, yang dimana tugas saya adalah review jurnal. Nah, di sini saya mendapatkan jurnal dengan judul jual beli dan dalam konteks kekinian. Terbagi atas dua pengertian. Yang pertama dalam segi bahasa berasal dari kata bentuk jamaknya yang artinya menjual. Sedangkan yang kedua itu secara istilah dari beberapa ulama. Saya merangkum yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Adapun dasar hukum jual beli. Jual beli terbagi atas dasar hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran terdapat di surah Al-Baqarah ayat 27. Nah, di dalam artinya berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Kemudian
Kemudian itu dalam hadis terbagi tasdojo itu dalam hadis Imam Bazar ya, dari Rif'al Ibn Rafi, sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya usaha apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang yang tangannya sendiri dan setiap jual beli yang makbur atau jujur. Kedua itu dalam hadis riwayat oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Hurairah, Rasulullah SAW mencegah dari jual beli, melempar kerikil dan jual beli garar. Nah, dari hadis tersebut dijelaskan bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam As-Satibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram, seperti ketika terjadi ihtikar, yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Ketiga itu menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama itu akad, harus ada akad. Yang kedua itu ada subjek. Yang ketiga ada objek. Kemudian syarat objek itu atau barang yang saham bersih barangnya dapat dimanfaatkan milik orang yang melakukan akad. Mengetahui, maksudnya di sini barang yang diperjualkan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas. Yang keempat itu barang yang diakadkan ada di tangan. Selanjutnya itu dalam poin keempat, dalam objek yang harus dijual belikan itu ada nilai tukar pengganti barang. Nah, kemudian syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut: balik, berakal, beragama Islam, ada benda atau barang yang diperjualbelikan, tidak mubazir. Syarat sahnya barang yang dijual belikan: yang pertama itu harus suci, kedua tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, yang ketiga tidak boleh dibatasi waktunya, yang keempat barang dapat diserah setelah kesepakatan akad, yang kelima barangnya yang diperjualbelikan milik sendiri, yang keenam barang yang diperjualbelikan dapat diketahui, yang kelima barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya. Pendapat Imam Taqiyun bahwa jual beli dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu jual beli yang kelihatan, maksudnya di sini jual beli seperti dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan. Kedua, jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam janji atau salam, misalnya perjanjian suatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Yang ketiga itu jual beli benda yang tidak ada. Jual beli benda yang tidak ada serta dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang diakibatkan dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sesudah dengan perkembangan zaman, maka banyak hal juga yang mengalami pergeseran, bahkan perubahan. Kehadiran internet telah mengubah banyak hal dan telah membantu banyak aktivitas manusia. Salah satunya adalah bisnis atau jual beli. Hadirnya banyak situs e-commerce di tanah air telah membuka banyak kesempatan bisnis bagi siapa saja. Nah, di sini jurnal ini mengkait jual beli yang kekinian. Ini terdapat di poin ketiga. Nah, di sini ada 4 keuntungan jual beli online atau bisnis. Misalnya 1, modal awal lebih kecil. 2, bisnis beroperasi 24 jam. 3, target pasar yang lebih luas. 4, bisa dipantau dari mana saja dan kapan saja. Kemudian poin kedua, hal ini juga dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya adalah melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. 2, personal web. Ketiga itu online shop. Nah, di sini dari pembahasan jurnalnya, sini kita dapat menarik kelebihannya itu ada di
aspek jual beli yang lebih maju, lebih modern, dan dia menjelaskan lebih ke arah lebih jual beli yang update. Sedangkan kekurangannya itu mungkin dalam penyajian tentang jual beli yang update ini mungkin belum lebih rinci. Baik, terima kasih. Dan perkenalkan, nama saya Mira Nurilahi. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai jual beli dalam pandangan Islam. Nah, untuk yang pertama, kita di sini akan membahas pendahuluan. Jual beli atau bisnis di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan di setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi, jual beli yang benar menurut Islam itu belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan, ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang tidak ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli atau bisnis. Di dalam Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber hukum Islam yang memberikan contoh atau mengatur bisnis yang menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja, tetapi juga untuk pembelinya. Sekarang ini, lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Nah, mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja, tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Jual beli diartikan sebagai al-bai, al-tijarah, dan al-mumadalah. Pada intinya, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya. Kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama di sini ada pengertian jual beli. Pengertian jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni asyishira atau beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Nah, di sini kita akan mengambil pengertian jual beli. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli atau bisnis itu, diantaranya ulama Hanafiyah. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau benda berdasarkan cara khusus yang dibolehkan oleh syarak yang telah disepakati. Namun, menurut Imam Nawawi dalam Al-Mazmu mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Nah, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan. Yang kedua, di sini kita akan membahas mengenai dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli adalah dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 273 yang terjemahannya adalah orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Lantaran penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan oleh berkata atau berpendapat. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti atau dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Maka berdasarkan ayat yang tadi dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta
Sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar yang berbunyi, dari Rif'ah ibnu Rafis, sungguhnya Rasulullah pernah ditanya, usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau jujur. Nah, berdasarkan hadis di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh. Namun, jual beli menurut Imam Asy-Syatibi, hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram, seperti ketika terjadi ihtikar, yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Yang ketiga, di sini kita akan membahas rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam. Yang pertama di sini ada akad atau ijab qabul. Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada di antara ujung suatu barang. Sedangkan akad menurut istilah itu adalah perkataan antara ijab qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara yang menetapkan kedua belah pihak. Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad. Tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam akad, diantaranya yang pertama dengan cara tulisan. Misalnya itu ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan, maka ijab qabul dengan cara tulisan atau khitbah. Dan yang kedua ini dengan cara isyarat, di mana bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan ataupun tulisan, maka boleh menggunakan isyarat sehingga muncullah kaidah isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah. Nah, untuk yang ketiga ini dengan cara ta'ahi, di mana saling memberi. Misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalannya. Nah, yang keempat di sini ada dengan cara lisan al-hal. Menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida atau titipan antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan dalalah al-hal. Nah, dengan demikian akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Nah, untuk rukun yang kedua di sini ada orang yang berakad atau subjek, di mana dua pihak terdiri dari al-bai atau penjual dan mustari atau pembeli. Disebut juga akid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli. Dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya. Dan orang yang melakukan harus yang pertama beragama Islam. Syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini diisyaratkan bagi pembeli saja dan benda-benda tertentu. Yang kedua, harus berakal. Yang dimaksud dengan orang yang berakal di sini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Nah, yang ketiga di sini dengan kehendaknya sendiri, di mana yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak adanya dipaksa atau keterpaksaan. Yang keempat, tentunya balik. Yang kelima, keduanya tidak mubazir, yaitu yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli ini bukanlah manusia yang boros atau mubazir. Nah, untuk rukun yang ketiga di sini ada ma'qud alaih atau objek. Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih, yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Nah, barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, bersih barangnya. Maksudnya itu, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan ke dalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
Dan yang kedua, dapat dimanfaatkan. Maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya, sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, syaratnya itu milik orang yang melakukan akad. Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjualbelian atas suatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Yang keempat, mengetahui. Maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya. Nah, yang kelima, barang yang diakadkan ada di tangan. Maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan tidak berada dalam kekuasaan penjual adalah dilarang. Sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. Nah, yang terakhir di sini mampu menyerahkan. Maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserah terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan karena apabila barang tersebut tidak dapat diserah terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan yang akan menimbulkan kekecewaan pada salah satu belah pihak. Nah, untuk rukun jual beli yang keempat di sini ada nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi 3 syarat, bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat ukur. Nah, di sini ada syarat sahnya barang yang dijual belikan, diantaranya yang pertama harus suci dan tidak terkena najis. Yang kedua, tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini. Nah, yang ketiga, tidak boleh dibatasi waktunya, di mana penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar, tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan. Nah, yang keempat, barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad. Yang kelima, barang yang diperjualbelikan milik sendiri. Akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk diperjualbelikan. Keenam, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui keberadaannya. Dan yang terakhir, barang yang diperjualbelikan ini harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya supaya tidak menimbulkan keraguan. Nah, yang keempat di sini kita akan membahas macam-macam jual beli dalam Islam. Macam-macam jual beli atau bisnis dalam Islam ini dapat dilihat pada 2 sudut pandang, yaitu dari kacamata hukum Islam dan dari kacamata barang yang diperjualbelikan. Bisnis dilihat dari kacamata hukum Islam ini dapat dibagi kembali menjadi dua macam, yaitu jual beli bisnis yang sah menurut Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Nah, untuk jual beli bisnis yang dapat dibatalkan menurut Islam ini yaitu yang pertama, adanya jual beli barang yang diharamkan. Yang kedua, jual beli sperma atau mani hewan. Dan yang ketiga di sini jual beli dengan perantara atau al-wasilat. Melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual pembeli yang belum sempurna membayarnya, tetapi tiba-tiba ia mundur dari hak akad. Nah, para ulama di sini memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak dibeli oleh orang lain. Nah, yang keempat di sini ada jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya. Nah, karena barangnya belum ada jadi tidak diperbolehkan. Nah, yang kelima di sini ada jual beli muhaqalah, di mana tanah, sawah, dan perkebunan maksudnya itu jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah yang belum pasti wujudnya. Hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidakrelaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli yang gharar. Nah, selanjutnya itu ada jual beli muqadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Dilarang karena masih samar, karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh, tertiup angin sebelum diambil oleh pembelinya, atau busuk dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya itu adalah jual beli muamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan. Orang yang menyentuh
kain tersebut harus membeli. Nah, yang selanjutnya itu adalah jual beli dengan mumadazah, yaitu jual beli secara lempar melempar. Maksudnya seperti pelelangan barang. Yang terakhir adalah jual beli muzabanah, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering. Dimaksudkan itu adalah barang yang diperjualbelikan dicampur dan akan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang. Sedangkan jual beli juga ada ditinjau dari segi benda, dibagi menjadi 3 macam. Di sini ada yang menyebutkan bahwa yang pertama jual beli barangnya yang kelihatan. Yang kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli beli benda yang tidak ada. Nah, jual beli yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli di antara pembeli dan penjual, ada yang diperjualbelikan, ada di depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya. Ini diperbolehkan. Contohnya itu kita beli beras di pasar. Tapi juga ada praktek di masyarakat jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya atau contohnya. Misalnya pesan makanan. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas bagian sub kelima. Di sini ada hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Nah, di sini untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak, maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, bahkan kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak. Maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Di antaranya, pihak penjual menyerahkan barangnya, sedangkan pihak pembeli di sini menyerahkan uangnya sebagai tanda pembayaran. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Selain itu, dengan adanya penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, persengketaan, dan pemalsuan, maka diperhatikan juga adanya sanksi. Nah, yang terakhir kita di sini akan membahas khiyar dalam bisnis Islam. Di sini khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual beli itu diteruskan, apa dibatalkan karena suatu hal. Nah, di sini khiyar itu secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada khiyar majelis. Khiyar majelis di sini artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual belinya atau membatalkannya saat transaksi masih berlangsung di tempat transaksi tersebut. Yang kedua di sini ada khiyar syarat, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli. Misalnya dalam pakaian jika cocok atau pas dipakai dibeli, kalau tidak pas atau tidak cocok maka boleh dikembalikan. Nah, di sini ada sebab-sebab berakhirnya khiyar syarat adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembatalan akad. Yang kedua, melewati batas waktu khiyar yang telah disepakati atau ditetapkan. Yang ketiga, terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dalam segi jumlah seperti beranak atau mengembang jumlahnya. Dan yang keempat, terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual, maka akadnya batal dan berakhirlah yang namanya khiyar. Namun apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli, maka berakhirlah khiyar, namun tidak membatalkan akad tersebut. Dan yang terakhir, wafatnya sohibul khiyar.
Dimana ini menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambala berpendapat bahwa hak hiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika sohibul hiyar ini telah wafat. Itu menurut Syafi'iyah dan Malikiyah. Nah, untuk hiyar yang ketiga di sini ada hiyar aib. Hiyar aib di sini dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dijual belikan. Misalnya, jika kita beli kerudung 1 kodi, ternyata sampai rumah ada yang cacat, boleh dikembalikan. Nah, hiyar aib ini yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya. Nah, hiyar aib ini harus memenuhi persyaratan juga. Di antaranya yang pertama, aib cacat tersebut sebelum akad atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli, maka tidak boleh adanya hak hiyar. Yang kedua, persyaratannya itu pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya, maka tidak ada hak hiyar baginya. Nah, untuk yang terakhir, tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab atas segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak hiyar baginya untuk pembeli. Itulah penjelasan review jurnal tentang akad jual beli dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahannya, di sini ada beberapa kelemahan dari jurnal yang saya review. Yang pertama, dalam abstrak di sini hanya terdapat satu bahasa, yaitu bahasa Inggris, di mana kita harus terlebih dahulu menerjemahkan abstrak ini ke dalam bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, di sini tidak adanya metode penelitian. Jadi kita belum tahu bagaimana akad jual beli ini di dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Dan yang ketiga, di sini dalam jurnal tidak dicantumkan saran, di mana saran ini akan membantu dalam penelitian selanjutnya. Itulah penjelasan review jurnal tentang akad jual beli dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.